Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Rawdatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Slamet Riyadi, seluruh para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, orang tua kita Bapak Haji Samsuri, Bapak Pandani, dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah mewafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita, duduk di tempat yang mulia yang oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Semoga langkah kaki kita dari rumah masing-masing Allah catat sebagai amal solih yang diridhoi, yang nanti akan menjadi pembela kita di persidangan akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Insyaallah malam ini kita khatamkan, sehingga tahun depan sesuai dengan rencana kita bikin khataman doa bersama dan maulid itu bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23, paragraf paling bawah. Wa iyyaka wa da'watal mazlum. Wa iyyaka, takutlah engkau, wa da'watal mazlum, terhadap doanya orang yang terzalimi. Takutlah engkau kepada doa orang yang terzalimi. Kenapa harus takut? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yastajibu, memberikan ijabah, lahu, kepada doa orang yang terzalimi. Luar biasa itu Pak, makanya jangan sampai menzalimi orang. Begitu orang yang kita zalimi kok berdoa, dijamin mustajab. Bahkan wa in kana kafiron, bahkan walaupun yang terzalimi itu kafiron, orang kafir Pak, mentang-mentang agamanya bukan Islam, bapak lemparin batu rumahnya pada bocor ke genteng, terzalimi ya Pak. Kalau dia berdoa tetap dijawab Allah. Artinya kita pasti akan diberikan balasan oleh Allah, walaupun yang kita zalimi itu orang kafir sekalipun. Ini untuk menunjukkan betapa dahsyatnya doa orang yang terzalimi. Fa'alaihi, maka atas diri orang tersebut kufruhu, kekafirannya. Adapun kekafirannya itu urusan dia dengan Allah. Tapi begitu dia kita zalimi, kok dia berdoa, dijabah, kita pasti akan menerima balasannya. Maka hati-hati hubungan dengan orang Bapak Ibu. Kalau terzalimi dan dia mengangkat tangannya, melafazkan doanya, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Nah, jadi hati-hati. Fa'alaihi, maka atas diri si kafir tersebut, kufruhu, kekafirannya. Adapun kafirnya, kekufurannya itu urusan pribadi dia
dia sama Allah. Jadi jangan terus dianggap begini, dia mau orang kafir halal kita gebukin, ya enggak gitu konsepnya. Enggak apa-apa kok bapak gebukin ya, bapak tetap namanya menzalimi orang kafir. Orang kafir terzalimi kok doa tetap diijabah. Namanya hati-hati Pak. Lidah kita tak bertulang, omongan kita mungkin sengaja atau tidak sengaja, nah, itu bisa menyakiti hati orang lain dan itu terzalimi. Kok dia berdoa, habis kita Pak. Gak ada yang bisa menolong karena itu sudah jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ya Aliyu wahai Ali, iyyaka wal yaminal fajirah. Iyyaka, takutlah engkau, wal yaminal fajirah, terhadap sumpahnya fajirah. Fajirah itu orang yang hobi berbuat maksiat, itu fajirah. Al-fajir. Fa'innaha, kenapa kita harus takut? Fa'innaha, karena sesungguhnya sumpah semacam itu munfiqatun lisil hati. Munfiqatun itu bisa memberi apa namanya? Laris Pak, laris. Kalau ibarat orang jualan itu laris lisil hati terhadap dagangannya. Wa mustahiqqatun, dan menjadi penghancur atau menghilangkan berkah, lirizki, untuk rezekinya, wal umri, dan untuk umurnya. Maksudnya bapak kalau profesinya sebagai pedagang, jangan sampai sumpah palsu. Begitu bapak sumpah palsu, memang dagangan bapak laku. Demi Allah, ini kemarin ditawar orang 100 juta nggak saya lepas loh. Ini khusus buat ente aja nih, 70 gua lepas. Padahal kemarin nggak ada yang Anda nggak pedagang sumpahnya begitu Pak? Iya, calon masalah begitu. Sumpah semacam itu Pak, memang membuat pembeli itu jadi tertarik, mantep nih. Apalagi ada sumpahnya, mantep pisan deh. Kayaknya orang ini jujur, nah gitu kan, pakai sumpah. Akhirnya beli itu orang, beli dagangan kita. Memang dagangan bapak laku, tapi rezeki yang bapak dapatkan, umur bapak nggak ada berkah-berkahnya. Kalau nggak ada berkahnya itu duit seberapapun banyak habis, nggak ada bekasnya. Entah itu sakit lah, musibah lah, bencana lah, ada baik. Duit segitu banyaknya habis nggak terasa, nggak berbekas apa-apa. Nah itu yang disebut takut dengan sumpah-sumpah semacam itu. Makanya bapak ibu kalau mau dagang yang jujur, nggak perlu sumpah. Orang kalau kebiasaan dikit-dikit sumpah, biasanya dia tukang bohong Pak. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit bilang Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Yang minta sumpah terus siapa kok? Gampang-gampang sumpah, jangan. Justru itu menunjukkan dia suka bohong. Beda kalau orang itu biasa jujur, dia nggak perlu sumpah. Emang dia jujur apa adanya. Sumpah itu kalau sudah darurat sekali, kita dituduh, difitnah, baru sampaikan sumpah. Dan ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu umpamanya kau melakukan sumpah palsu, saat tadi ancamannya hilang keberkahannya, Bapak Ibu punya kewajiban untuk membayar kifarat. Kifaratnya apa? Fasyam salasati ayyam, puasa 3 hari berturut-turut. Itu untuk menebus sumpah palsu yang pernah kita lakukan. Billahi wallahi, bawa Allah, ternyata bohong. Nah itu wajib bayar kifarat, puasa 3 hari berturut-turut. Kalau sumpah selain nama Allah, nah itu gak ada artinya. Sambal geledek, apalagi Pak. Kalau sumpah-sumpah yang selain nama Allah gak ada, itu gak ada artinya. Tapi kalau udah billahi, wah itu kekuatannya
Siapa yang bohong pasti kena karmanya, karena sudah bawa-bawa nama Allah. Jadi jangan sumpah. Selanjutnya, ya Aliyu, ini rada kebut bacanya Bu, karena biar hatam. Ya Aliyu, wahai Ali, man amara bil ma'ruf, man siapa saja amara yang telah memberikan perintah bil ma'rufi melakukan kebaikan, wanaha dan memberikan larangan, anil mungkari dari kemungkaran, argomallahu alfa aduwihi, argomallah maka Allah akan memotong. Argoma itu memotong. Argomallah maka Allah akan memotong anfa'aduwihi, hidup musuhnya orang tersebut. Ini bahasa istilah yang populer di Arab, menggambarkan betapa Allah itu membenci seseorang, sehingga digambarkan dengan istilah argomallahu anfa. Allah akan memotong hidup orang tersebut. Sebab kalau orang seganteng apapun, secantik apapun, sekaya apapun, kalau hidupnya terpotong, hilang sudah semua yang dibanggakan. Betul. Ini katanya cantik, nih katanya cantik, paling cantik Serawan Denok. Diiris sedikit aja hidungnya. Masih mau gak PW? Nah, iya, gak ada hidungnya. Tapi kalau jarinya dipotong dikit masih mau nggak? Masih mau kalau jari mah. Tapi kalau hidung dipotong, hilang sudah kecantikannya. Duitnya banyak, enggak, duit banyak tapi nggak ada hidungnya gitu loh Pak. Jadi ini istilah yang populer menggambarkan betapa jeleknya itu orang menjadi musuh Allah. Jadi barang siapa yang amar ma'ruf nahi mungkar, tenang Pak, musuh Bapak itu akan dihinakan oleh Allah. Jadi kita kalau dijelekin orang, gak usah balik jelek. Kita diburukin orang, gak usah balas dengan keburukan. Terus amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti musuh kita yang memusuhi kita akan Allah hinakan sebagaimana orang yang dipotong hidungnya. Begitu maksudnya Pak. Kalau Bapak disakitin orang, balas nyakitin, dihina orang, balas menghina, pertolongan Allah nggak akan hadir. Kenapa? Karena status Bapak sama dengan orang itu. Tapi kalau Bapak dihina, terus tetap amar ma'ruf nahi mungkar, nggak balas hinaan itu, di situ Allah menolong akan menghinakan orang yang menghina kita. Ini janjinya. Wa man shaddaqa fi umurihi, wa man dan siapa saja shaddaqa yang selalu jujur fi umurihi, di dalam semua urusannya, di dalam semua perkara atau urusannya, dia jujur, ghadaballahu maka Allah akan memurkai, akan marah kepada siapa? Ligodobihi. Allah akan marah ligodobihi, karena sebab marahnya orang tersebut. Begini Pak, artinya Bapak hati-hati dengan orang yang jujur. Ini orang ngomongnya jujur, perilakunya jujur, lugu, lempeng lah bahasa kita, lurus lempeng, nggak mau belak-belok, nggak mau bermain yang aneh-aneh, jujur. Hati-hati dengan orang begitu Pak. Kok Bapak bikin kesel sehingga dia marah, marahnya dia adalah marahnya Allah. Oh itu maksudnya Pak. Serem ngadepin orang begitu Pak. Kelihatannya dia cuma diem gitu kan, ngomong seadanya, sejujurnya, gak neko-neko, ngomongnya gak fokus pinter bermain kata, enggak, lempeng aja. Hati-hati.
Jangan bikin dia marah. Kok dia sampai marah, maka Allah juga ikut marah. Karena dia orang yang disayang Allah. Kenapa disayang Allah? Karena dia selalu jujur dengan segala urusannya. Ada nggak orang yang sejujur itu, Pak? Ada kan? Biasanya orang lugu-lugu itu jujur, Pak. Kalau yang ngalor ngidul ya, ngidul, nggak kayak kita suruh galon belok dulu ke kanan ke kiri ya nyampe. Hati-hati di situ. Selanjutnya, nih luar biasa, Pak. Wa idza bakal yatimu, wa idza baka, dan jika telah nangis al yatimu, seorang yatim, ihtazza, maka bergetar al-arsyu, yaitu arsy Allah. Hati-hati, Pak, jangan bikin anak yatim sedih sampai nangis. Itu arsy Allah bergetar loh, Pak. Ihtazza al-arsyu. Fayuqalu, begitu arsy bergetar, fayuqalu, maka disampaikan kepada Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, kata Allah nih, wasi' an-nar, wasi', luaskan, an-nar, neraka. Luaskan itu neraka. Untuk siapa? Liman abekahu, bagi orang yang telah bikin nangis anak yatim. Masya Allah. Maka jangan berani-berani sama anak yatim. Pak Haji Samsul yatim ya? Tapi bukan yatim yang model begini, Pak. Yatim yang benar-benar yatim. Yatim itu siapa? Yaitu man mata abuhu, orang yang mati bapaknya. Dengan catatan dia belum mukallaf, belum dewasa. Itu yatim. Tapi kalau emaknya nikah lagi, maka status yatimnya hilang. Ini Pak RW, anak yatim, kok ibunya nikah lagi, maka status yatimnya hilang. Kita nggak berhak untuk menyantuni, nggak wajib. Karena udah nggak yatim. Kenapa nggak yatim? Karena sudah punya bapak baru. Enggak masalah, itu udah menjadi status. Jadi kalau sudah nikah lagi, kita nggak punya kewajiban menafkahi yatim tersebut. Yang wajib siapa yang nafkahi? Ya bapaknya, bapak barunya. Masa mau sama emaknya nggak mau sama? Enak aja, itu kira-kira. Ini kajian fikih. Dan biasanya pengurus yatim suka salah paham itu. Ini saya umumin. Anak yatim yang emaknya nikah lagi, maka hilanglah status keyatimannya, sehingga kita tidak wajib menyantuni. Yang wajib siapa menyantuni anak itu? Ya bapaknya. Yang kasih nafkah siapa? Ya bapak barunya. Wih jelas ini kajian fikih udah dari dulu ini. Iya, maka ini saya sampaikan. Jika ngumpul juga begitu, saya sampaikan. Karena teori dalam fikih, ketika seorang laki-laki ngawinin janda yang punya anak, laki-laki itu wajib memberikan nafkah kepada si perempuan itu dan anak-anaknya. Jadi pengurus yatim udah nggak wajib. Itu yang harus disortir. Jadi bebannya tidak berkurang, biar tepat sasaran. Dan nanti Pak RW hitung siapa janda yang udah nikah lagi, sortir. Begitu memang Pak. Kalau Bapak selama ini nggak begitu, Bapak salah. Itu salah gitu, salah. Ya salah. Karena kan itu dana untuk yatim. Sementara dia sudah hilang status yatimnya gara-gara emaknya sudah nikah. Begitu Pak RW. Jadi kita perlu data yang ada bisa nggak? Iya, kan ada data semua. Gitu ya. Harus begitu. Nanti kok umpamanya udah disortir, dia tiba-tiba datang ke rumah, Pak RW kok anak gua
disantuni, kan kamu udah nikah lagi. Begitu caranya. Kan itu bukan bapak kandungnya, tapi kalau udah melorin emaknya, wajib nafkahi anaknya. Biar kuat saja. Jualin banyak di kitab fikih semua begitu Pak. Di kitab fikih semuanya berkata begitu. Inilah topiknya ngaji. Dilema buat kita sampai. Gak usah dilema, udah jelas. Kita kemarin gini, yang nikah kan maknya, tapi anaknya tetap statusnya yatim gitu. Nah itu yang perlu diluruskan. Dalam fikih, maka tadi saya jelaskannya, ketika seorang laki-laki ngawinin janda, maka laki-laki itu wajib memberikan nafkah kepada siapa? Si janda itu dan anak-anaknya. Salah kalau ada orang mau sama emaknya tapi nggak mau sama anaknya. Yang salah, secara logika saja udah salah itu Pak. Kalau sudah siap ngawinin janda, ya siap nafkahi anaknya juga. Di situ tetap kita berikan, kita anggap ya kita berikan, kita dosa nggak itu? dosa mah enggak, cuma nggak tepat. Karena kan belum tahu. Kalau udah tahu jangan lagi. Kalau itu pure memang duit khusus untuk yatim, jangan dikasih lagi. Sebab status yatimnya udah hilang. Gitu. Jelas ya? Nah, ini banyak dari dulu ini juga bahas gitu Pak. Dari dulu. Alhamdulillah kamu pulang dari sortir ini. Cuman yang kadang-kadang masih ada yang ngotot, kan itu bukan bapak kandung, bukan masalah bapak kandung. Dia sudah ada yang menafkahi, yaitu bapak sambungnya. Sehingga kita sudah nggak punya kewajiban menafkahi. Udah ada bapaknya kok. Makanya jangan gampang-gampang ngawinin janda. Resikonya harus ngurusin anaknya juga gitu loh Pak. Enak aja mau sama emaknya tapi gak mau ngurusin. Maksud kamu terkadang bertanya, ini terkadang udah masalah yatim, terus pas pokoknya kan, bapak sama itu seperti apa kan? Kalau kita kan masalahnya di sini, boleh kalau lakinya mati, dia nggak kalau lagi, jangan pokoknya udah gitu. Dari kamu. Fuqara itu orang yang tidak punya kerjaan tetap dan pengurangannya, penghasilannya, pemasukannya kurang dari 50%. Artinya apa? Dia sehari-hari butuhnya 100.000 mamanya. Sementara penghasilannya di bawah 50.000. Itu namanya fuqara. Kalau di atas 50.000, di bawah 100.000 namanya miskin. Itu paling gampang saya bikin prosentasenya. Kalau dia umpamanya statusnya PNS, pensiun, dia juga dapat pensiunan dari suaminya, masuk kategori fuqara enggak tadi? Kalau memang itu gak memenuhi kebutuhannya ya fuqara. Kan kita nggak tahu nilai pensiun itu berapa, kebutuhan pribadi secara umum dia itu berapa. Kalau pribadi anggaplah untuk sekedar makan minum sehari-hari lah 100.000 ya. Pensiunannya itu kalau dibikin harian nggak nyampe 100.000, berarti miskin kategorinya. Kalau miskin masih berhak dapat ya dapat zakat dan sedekah. Gitu. Paling gampang begitu Pak. Jangan kayak orang sono, definisi fikihnya lucu. Pokoknya kalau rumahnya belum digrani berarti miskin. Tidak ada kayak fikih begitu. Kalau belum digrani, siapa tahu memang nggak digrani tapi tabungannya banyak. Itu loh Pak. Kalau anak-anak pada punya gitu kalau saya tentang lalu ya, secara yang kita yang selalu lupa sama itu. Kalau memang dia ditanggung oleh anaknya, memang benar-benar anaknya menyatakan saya menanggung kehidupan itu, maka statusnya bukan disebut fuqara, karena sudah ada yang nanggung. Kecuali kalau anak gak ada yang nanggung, kalau lagi pengen bagi ya bagi, kalau enggak jadi gak ada tanggungan jelas, masih dianggap fuqara. Begitu Pak. Selama ini gak jelas, yang nanggung.
siap nanggung bapak kebutuhan semuanya. Berarti bapaknya terangkat. Artinya statusnya tidak lagi fakir, karena sudah ada yang bahatam-bahatam nih ditanya. Ya. Nanti sambil jalan, nanti sambil makan, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita akan Pak RW masih bengong-bengong ya. Selanjutnya, wawasi. Lanjutannya, wawasi dan luaskanlah wahai Jibril al-jannata, kepada surga. Surga luaskan. Untuk siapa? Liman al-hakahu, liman untuk seseorang, al-hakahu yang bisa bikin ketawa terhadap anak yatim. Yatim isi girang, ketawa. Kenapa? Bapak bagi duit. Nah, bapak akan mendapatkan jatah surga yang lebih luas. Mindarabal. Tapi kalau bapak bikin sedih yatim, bagi duit cuma jitak, nangis saja yatim. Sama baik itu neraka Pak. Bikin seneng tuh gak harus berupa duit kok Pak. Apalagi kalau memang duit, tambah dielus kepalanya kan gitu ya, diusap sebagai tanda sayang, itu lebih luar biasa lagi. Makanya Bapak Ibu kalau di dalam sebuah acara, entah itu walimah, Bapak Ibu mengundang anak-anak yatim, muliakan anak yatim. Tempatkan di tempat yang depan, yang bagus. Jangan dipojokin di belakang gitu, jangan. Nanti urusan makan yatim suruh nyendok duluan. Jangan malah taruh di belakang, kita makan dulu yatim. Salah itu. Kalau sudah niat manggil yatim nyari berkah, yatim suruh nyendok. Nyendok dulu lah, yang kenyang, yang banyak. Nah kita sisanya kalau pengen nyari berkah. Kalau ada sisa, alhamdulillah. Habis dimakan yatim semua, ya gak apa-apa biarin. Nah itu caranya. Jangan malah bikin anak yatim jadi terhina, buat di pojokan, ya makan belakangan, ya jangan. Selanjutnya, ya Aliyu wahai Ali, ad-dinu yang namanya agama, an-nasihatu lillah, adalah sebuah nasihat. Agama itu sebuah nasihat lillahi, untuk Allah. Artinya apa? Biar kita mengenal siapa itu Allah. Itulah nasihat agama. Wa li rasulih, kita mengenal Rasulnya. Kita tahu hak dan kewajiban kita terhadap Allah, hak kewajiban kita kepada Rasul. Itulah agama, nasihat di sini itu. Walil mu'minin, dan untuk orang mukmin. Artinya apa? Agama itu nasihat agar kita kenal, ini loh saudara mukmin kita, ini loh hak kewajiban kita terhadap saudara mukmin. Itulah agama. Aneh kalau ada orang agama, orang sudah belajar agama, cuman bagus urusannya dengan Allah, dengan Rasul, tapi jelek urusannya dengan sesama saudara mukmin. Saudara mukmin sakit, gak ditengokin, nah itu namanya tidak memenuhi kewajiban tuh. Karena hakul muslim ala muslim, kewajiban muslim terhadap muslim lainnya itu salah satunya kalau sakit wajib kita tengokin. Kalau mati wajib kita takziahin. Dapat musibah wajib. Nah itu namanya nasihat. Ya Aliyu wahai Ali, sab'atun, ada 7 golongan, min ummati, dari umatku, fil jannati, yang bakal berada di dalam surga. Ini jaminan Pak. Siapa itu? Syabun taibun, yaitu sosok pemuda taibun yang selalu bertobat.
Dia pemuda, masih muda, gagah, ganteng, duitnya banyak, tapi dia senang ibadah, senang bertobat. Tiap kali dia berbuat maksiat, buru-buru dia bertobat. Namanya anak muda, ya, dosanya banyak kan, tapi dia juga rajin bertobat. Jamin masuk surga. Waman tasaddaqa sirran, waman dan seseorang tasaddaqa yang bersedekah sirran secara sembunyi-sembunyi, dijamin Pak surga. Jadi tahu-tahu kas musola penuh, siapa yang menuhi? Udah, nggak ada yang tahu Pak. Jangan begini. Itu hamba Allah. Inisialnya apa? S. Wah, inisialnya SS. Suka curi dong. Gak jadi siri namanya tuh Bang. Nah, gitu. Sirinya benar-benar rahasia, gak ada yang tahu. Taunya itu kalau kita udah mati. Oh, begitu dia mati, kas musola gak pernah penuh. Nah, baru ketahuan tuh, itu namanya siri. Jamin surga. Yang kedua, wa man yu'addi sholatat duha. Yang ketiga yaitu seseorang yu'addi sholatat duha, yang rutin menunaikan sholat duha. Bapak terakhir sholat duha kapan? Tadi pagi sholat duha enggak? Bu, sholat duha enggak? Habis bebenah segala macam, mandi, wudhu, sholat duha, baru lanjut pekerjaan rumah. Masa sholat duha cuma 2 rakaat masih nggak sempat juga? Bapak juga begitu, habis olahraga mungkin, habis jogging, mandi, wudhu, sholat duha, baru ngopi deh. Nah, di Tuhan yang ditinggal, jaminan surga. Waman dan seseorang karena dihabu malihi ahwanu alaihi, yaitu seseorang dihabu malihi, dia yang menghilangkan hartanya. Pak, menghilangkan hartanya. Jadi setiap kali dia dapat rezeki, buru-buru tuh itu harta disalurkan. Buru-buru, bukan kok ditimbun, tapi buru-buru disalurkan. Namanya dihabu malihi. Dapat duit buru-buru cari janda. Salah paham. Disantunin, cari yatim, santunin, bukan ditimbun. Timbun biar nanti bisa tukar mobil dan nambah mobil. Enggak begitu. Orangnya itu benar-benar gerah kalau memegang duit banyak, buru-buru belanjakan, salurkan. Ahwanu alaihi, ahwanu alaihi itu lebih mudah alaihi baginya. Jadi membelanjakan duit atau kehilangan duit baginya itu ringan, enteng. Min fawati sholatin wahidatin ma'al imami, daripada ketinggalan sholat 1 rakaat bersama imam. Ia lebih rela uangnya hilang. Proyeknya disabotase teman, gak apa-apa, yang penting saya sholat tidak ketinggalan imam. Oh, keren kan begitu Pak? Ada gak orang begitu Pak? Gak ada kan? Oh, ini ada antrian sembako, silakan ngantri Pak. Dia tetap aja sholat. Namun dipanggil, biarin aja saya sholat aja. Begitu Pak. Ntar gak dapat, gak apa-apa, yang penting saya gak ketinggalan. Langka Pak kalau model begitu. Kok ada jamin surga. Dia gatel kalau megang duit banyak-banyak, buru-buru salurkan. Nah, itu maksudnya. Yang berikutnya, waman dama'at ainahu min khasyatillah. Yang berikutnya orang dijamin surga, waman yaitu seseorang dama'at, yang selalu muncul, mengalir, ainahu yaitu air mata. Air matanya gampang meleleh, gampang nangis. Min khasyatillah,
karena sebab takut kepada Allah. Bapak pernah nggak nangis karena takut kepada Allah? Yang ada kan takut nggak punya duit itu baru nangis ya kan? Ini nangis karena benar-benar takut kepada Allah, takut kepada siksaan Allah. Kok bisa begitu Bapak? Dijamin surga. Itu susah, nangis itu perkara susah-susah gampang Pak. Yang bagus air mata yang takut karena Allah. Pak, ada sebuah riwayat, ada 3 air mata, salah satunya ini, yaitu ketika ada orang air matanya keluar nangis karena takut kepada Allah, maka orang itu doanya menjadi mustajab. Bapak lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak bayangin neraka, siksa, terus Bapak nangis takut sama Allah, itu air mata yang sangat berharga. Kok Bapak doa mustajab. Nah, cuman ya itu ternyata nangis itu nggak gampang. Diajak zikir nggak nangis-nangis, ceritain neraka, nggak ada nangis-nangisnya. Giliran duit hilang, langsung nangis berduruan, kan aneh lah. Jadi susah ternyata itu. Yang terakhir, wa man zahamal ulama'a fi majalisihim. Waman, orang jamin surga Pak. Waman yaitu seseorang Zahama. Zahama itu yang memuliakan, memuliakan, membuat jadi nyaman gitu Pak. Al-ulama'a kepada ulama, fi majalisihim, yaitu di majelisnya ulama itu. Orang senengannya itu bikin seneng ulama. Ulama baru duduk, dia paham tuh. Ulama itu kesenangannya apa, dia paham. Oh, dia senangnya Kopilio, siapin Kopilio. Oh, dia senangnya Ji Samsu, siapin Samsu. Kira-kira begitu Pak. Bukan ngarep, bukan. Kan kitabnya ngomong begitu Pak. Senang. Terus apalagi kesenangannya, siapin. Orang model begitu jamin surga. Yang ngomong siapa? Ini kitabnya. Gitu loh Pak. Kadang-kadang saya ngomong begitu sebenarnya nggak enak Pak. Dikirain saya ngarep. Padahal itu kitabnya gitu loh Pak. Saya juga sama. Saya ketemu ulama, ketemu guru saya muliakan saya sebisa saya. Guru saya senangnya apa? Saya bawain. Saya harus tahu kesenangan guru saya. Guru saya senangnya durian, saya bawain durian. Guru saya itu senangannya rokoknya itu Samsu, tapi Samsu kuning. Saya bawain. Harus begitu Pak. Jangan datang ke ulama, bukannya bikin senang ulama, malah bikin sedih, bikin repot. Kan ada orang begitu Pak. Mau lagi sedih datang ke ulama, mau lagi senang lupa, kan banyak begitu. Salah itu, nggak jadi masuk surga itu. Gitu. Terakhir Pak, biarin lewat dikit ya. Dan kata, ya Ali, wahai Ali, man siapa saja arsyada yang memberikan petunjuk al-ama kepada orang buta, biyadihil yusra, dengan tangannya yang kiri. Ja'a, maka akan datang yaminuhu, tangan kanannya si buta tersebut, fi yaminika, kepada tangan kanan. Intinya apa? Siapa yang memberikan petunjuk kepada orang buta pasti besok dibalas Allah. Orang buta besok di akhirat gantian yang nuntut kita. Maka kalau ada orang buta Pak, janganlah diledekin, malah dikerjain. Kalau ada orang buta, apa ini? Atau ada orang buta lagi jualan kerupuk, pernah lihat nggak Pak? Bawa tongkat jualan kerupuk. Bapak doyan nggak doyan? Pengen nggak pengen? Berhenti Pak, beli dagangannya. Niat nolongin orang buta.
cepet Allah gantinya. Kakak kandung saya itu buta. Kemarin alhamdulillah saya ajak umroh Pak. Rezeki saya langsung dibalas kontan oleh Allah. Yang pernah ke rumah, yang kenal abang saya itu buta. Saya tanya tuh, Mas, emangnya dicekam, kamu kepinginan apa yang sampai sekarang belum kesampaian? Yang umroh, beneran, bener. Umroh itu 35 juta. Mau umroh apa duit guys? Umroh aja. Nangis saya Pak. Masya Allah, beneran. Saya kemarin saya ajak umroh. Saya gandeng terus Pak. Jamaah saya pengen gandeng, udah saya aja biarin. Makan semua saya layani. Saya kan di rumah begitu, makan saya bikinin, kopi saya bikinin, dan nggak lupa rokok saya stok Pak. Ya kakak kandung saya dan dia buta, nolong orang buta, stop. Makanya kalau bapak di mana-mana ketemu orang buta, tolong sempetin Pak, tolongin. Kalau dia pengen nyebrang, pegangin tangannya. Kalau dia jualan, beli dagangannya. Bapak nggak doyan, nggak apa-apa, beli, ntar bagiin ke orang lain. Nanti bapak rasakan bagaimana Allah menolong diri kita. Cepatnya luar biasa. Gitu. Wah, tapi dia kayaknya dagang nggak usah begitu. Itu caranya Pak. Ya Ali, wahai Ali, idza kana al-insanu, idza kana, jika telah terjadi, al-insanu yaitu seseorang, terjadi apa? Fi sakaratil mauti, berada dalam sakaratul maut. Kita semua nih Pak, nanti saat sakaratul maut, fa inna mafasilahu. Ini yang jarang dibahas Pak. Fa inna mafasilahu, maka setiap ruas tulang-tulangnya, tusallimu, memberikan salam, ala ba'din, kepada sebagian ruas tulang yang lainnya, seakan-akan saling berpamitan. Tangan ngucapin salam ke tangan sebelah, tangan ngucapin salam ke kaki, ya. Kaki, ruas kaki ngucapin salam ke tulang yang mana lagi, terus seakan-akan sudah saling berpamitan. Itu kalau sudah sakaratul maut. Maka jangan heran Pak, orang kalau sakaratul maut itu semua tulang beradu. Beradu itu nempel. Jadi kakinya yang biasa nggak bisa nempel, bisa nempel. Nanti tulang yang lain juga begitu. Hidung yang tadinya mancung, kalau sudah sakaratul maut itu dia melengkung Pak, turun Pak. Kuping nanti melengkung turun. Bapak lihat ya, sakaratul maut begitu. Nah itu mengucapkan salam. Taqulus salamu alaika, taqulus salam, maka ucapkanlah salam. Taqulus salam, maka mereka mengucapkan salam alaika kepadamu, seakan-akan fa inni mutun, seakan-akan mengucapkan sesungguhnya aku akan mati. Itu maksudnya, saling mengucapkan salam. Cuma kuping kita yang gak pernah benar. Wakada syaratu, wakada syaratu, begitu juga rambut. Begitu juga rambut al-baydau yang berwarna putih, ngucapin salam ala sya'ratis sauda, kepada rambut yang berwarna hitam. Rambut kan kan ada putih hitam ya, saya juga saling mengucapin salam. Nanti kalau saya kerotul, cuma kita nggak pernah. Makanya Pak, kalau Bapak datengin orang yang sedang sakaratul maut, yang Bapak lakukan ucapkan salam. Namanya siapa? Assalamualaikum. Itu sebut namanya. Assalamualaikum si Pak Anu gitu ya. Assalamualaikum Haji Sansuri, ini saya PRW. Saya sudah mengampuni kesalahan Pak Haji. Pak Haji yang ikhlas, saya juga ikhlas, begitu. Siapa nih? Ini contoh. Begitu ucapkan salam.
kan? Bisikan hidupnya, assalamualaikum. Jamaah saya Pak Wahid, orang hukum, dokter hewan, menteri hewan. Wah itu rajin luar biasa. Ngaji saya itu dari Iqra Pak, sampai terus diikuti pengajian saya terus. Ketika detik-detik mau meninggal, saya tengokin Pak. Saya bisikan di kupingnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid, saya Muhammad Fadl. Saya doakan Pak Wahid, saya mengakui segala kesalahan Pak Wahid. Pak Wahid yang ikhlas, saya juga ikhlas, saling mendoakan ketemu lagi di surganya Allah. Itu driver, begitu driver air mata, gak lama meninggal dunia. Alhamdulillah, husnul khotimah. Begitu, makanya kalau bini udah mulai panas dingin Pak RT, Pak RT, ucapkan salam Pak Selamat. Salam. Kan kita gak tahu umur Pak. Main lagi. Ya kan doa, assalamualaikum itu doa gitu. Tadi Bang Mamat gitu. Emang begitu, kitabnya begitu kok. Kadang-kadang kan salah kita satu salam kira nyumpahin. Emang benar begitu, sampai salam. Gitu loh Pak. Kalau emang ada umur ya biar sehat, kalau enggak ya biar cepat kan gitu Pak. Ya Ali, lanjut. Ya Ali, wahai Ali, Ikhfat, jagalah olehmu wasiati, wasiatku ini. Jagalah Ali wasiatku ini. Kama hafidtuha, sebagaimana aku menjaga wasiat tersebut. An Jibril, dari malaikat Jibril. An Rabbi, dari Allah Rabb Tuhanku. Takot dasar, yang maha suci. Asma'uhu, yaitu asma'nya. La ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan ghairuhu, selain Allah. Nah ini selesai khatam, kita baca surah Al-Fatihah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Semoga kita doakan juga pengarang penyusun kitab ini, Allah muliakan di tempat yang paling mulia. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.